Kebijakan ini dinilai tepat secara konsep, namun membutuhkan perencanaan matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama bagi pengemudi angkot. Akademisi Laboratorium Surveying, Sistem Informasi Geografis Teknik dan Manajemen Lalu Lintas di Universitas Sem Ratulangi Manado, Vicky Fernando Lesawengen, ST, MT, IPP, mengatakan integrasi angkot sebagai feeder merupakan praktik umum dalam sistem transportasi perkotaan modern. Bus Trans Manado dirancang sebagai moda utama di koridor utama, sementara angkot berperan menjangkau kawasan permukiman yang tidak dilalui bus. Secara prinsip, penggunaan angkot sebagai feeder adalah strategi yang valid untuk memperluas jangkauan pelayanan, menyediakan akses ke halte atau titik transit, serta membangun jaringan transportasi yang lebih terhubung dan seamless, kata Vicky, Minggu, 25 Januari 2026. Konsep ini telah diterapkan di sejumlah kota besar seperti Mikrotrans di Jakarta dan sistem feeder di Surabaya. Namun, Vicky mengingatkan bahwa klaim angkot dapat menjangkau seluruh wilayah tidak bisa diterima begitu saja tanpa evaluasi desain rute dan aspek operasional. Kebijakan transportasi tidak boleh hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga sosial. Tanpa skema perlindungan yang jelas, integrasi feeder berpotensi menimbulkan penurunan pendapatan pengemudi, penolakan kebijakan, konflik horizontal, hingga hilangnya mata pencaharian secara bertahap. Kebijakan transportasi yang baik tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara sosial. Pengemudi mikrolet harus diposisikan sebagai subjek transformasi, bukan korban kebijakan, tegasnya. Sebagai solusi, Vicky mendorong pendekatan sosial ekonomi yang berjalan paralel dengan kebijakan teknis. Salah satunya adalah alih sistem kerja pengemudi dari setoran harian menjadi pendapatan tetap yang dilengkapi insentif kinerja. Pengemudi feeder seharusnya mendapat upah tetap ditambah insentif berbasis jarak tempuh, ketepatan waktu, dan kepuasan penumpang, serta jaminan pendapatan minimum, jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya jaminan sosial dan perlindungan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, asuransi kecelakaan, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Selain itu, diperlukan program pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi pengemudi, mulai dari pelayanan penumpang, keselamatan berkendara, hingga penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Tak kalah penting, pengemudi angkot harus dilibatkan secara aktif dalam proses kebijakan melalui forum komunikasi rutin antara Dinas Perhubungan, pengemudi, dan akademisi. Integrasi mikrolet sebagai feeder bukan upaya menghilangkan mata pencaharian, melainkan mengangkat pengemudi dari sistem informal yang tidak pasti menuju pekerjaan transportasi publik yang lebih layak, aman, dan bermartabat, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.